Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. 221 Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama. Berikut adalah penjelasan mengenai penyuluh agama Hindu ahli pertama. 1. Penyuluh agama Hindu ahli pertama adalah formasi yang dibuka dalam perekrutan P3K 2024 oleh Kementerian Agama. Penyuluh agama Hindu ahli pertama memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran agama Hindu di Indonesia. Mereka adalah para ahli yang memahami dengan baik ajaran Hindu dan bertugas untuk menyebarkan pengetahuan agama Hindu kepada masyarakat. 2. Tanggung jawab penyuluh agama Hindu ahli pertama meliputi penyuluhan agama, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran Hindu kepada masyarakat, termasuk mengenai ritual, etika, dan kepercayaan. Pengawasan dan pembinaan, memantau praktik keagamaan di wilayah kerjanya dan memberikan bimbingan kepada umat Hindu. Pengorganisasian kegiatan keagamaan, mengkoordinasikan acara keagamaan seperti upacara, perayaan, dan seminar. Pengelolaan data, merekam data terkait kegiatan keagamaan dan umat Hindu di wilayahnya. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatur mengenai pendidikan agama dan tugas penyuluh agama. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan penyuluhan agama Hindu, menetapkan pedoman pelaksanaan tugas penyuluh agama Hindu. 4. Tupoksi, tugas pokok dan fungsi, penyuluh agama Hindu ahli pertama. Tugas pokok, menyebarkan ajaran agama Hindu dan memberikan bimbingan spiritual kepada umat Hindu. Fungsi penyuluhan, memberikan informasi dan pemahaman tentang ajaran Hindu. Pengawasan, memantau praktik keagamaan dan memberikan arahan. Pengorganisasian, mengkoordinasikan kegiatan keagamaan. Pengelolaan data, merekam data terkait kegiatan keagamaan. 5. Fungsi penyuluh agama Hindu ahli pertama. Memberikan pengetahuan agama, contohnya, mengajarkan tentang puja bakti, tata cara upacara, dan etika beragama. Mengawasi praktik keagamaan, memastikan praktik keagamaan sesuai dengan ajaran Hindu. Mengkoordinasikan kegiatan keagamaan, contohnya, mengatur perayaan Hari Raya Hindu. Merekam data, mencatat kegiatan keagamaan dan jumlah umat Hindu di wilayahnya. 6. SOP, Standard Operating Procedure, penyuluh agama Hindu ahli pertama. Penerimaan tugas, setelah direkrut, penyuluh menerima tugas dan wilayah kerja. Penyuluhan, melakukan penyuluhan secara berkala kepada umat Hindu. Pelaporan, merekam dan melaporkan data kegiatan keagamaan. Koordinasi,
Berkoordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat Hindu. 7. Uraian tugas. Penyuluhan agama, memberikan ceramah, seminar, dan bimbingan kepada umat Hindu. Pengawasan, memantau praktik keagamaan dan memberikan arahan. Pengorganisasian, mengkoordinasikan acara keagamaan. Pengelolaan data, mencatat dan melaporkan data terkait kegiatan keagamaan. Soal-soal pilihan ganda. 1. Apa yang dimaksud dengan karma dalam agama Hindu? A. Perbuatan baik atau buruk dalam kehidupan. B. Hukum alam yang tidak dapat dihindari. C. Siklus kelahiran dan kematian. D. Ibadah dalam kepercayaan Hindu. E. Konsep tentang Tuhan dalam agama Hindu. Jawaban A. Karma dalam agama Hindu merujuk pada perbuatan baik atau buruk yang dilakukan seseorang dalam kehidupannya, yang akan memengaruhi nasibnya di kehidupan selanjutnya. 2. Siapa tokoh utama dalam kitab suci agama Hindu, yaitu Mahabharata? A. Bhagavad Gita. B. Arjuna. C. Krishna. D. Kaurava. E. Pandava. Jawaban C. Tokoh utama dalam kitab suci Mahabharata adalah Krishna, yang memberikan ajaran moral kepada Arjuna melalui Bhagavad Gita. 3. Apa yang dimaksud dengan moksa dalam agama Hindu? A. Pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. B. Pengabdian kepada Tuhan. C. Pengorbanan diri untuk kebaikan umat manusia. D. Ibadah yang dilakukan secara bersama-sama. E. Pemujaan terhadap dewa-dewi Hindu. Jawaban A. Moksa merupakan pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian, yang merupakan tujuan utama dalam kehidupan spiritual kaum Hindu. 4. Dalam agama Hindu, upacara apa yang dilakukan untuk memuja Tuhan melalui pemberian tarian, nyanyian, dan musik? A. Puja. B. Yajna. C. Homa. D. Arati. E. Bajan. Jawaban D. Upacara yang dilakukan untuk memuja Tuhan melalui tarian, nyanyian, dan musik adalah arati. 5. Apa yang menjadi dasar ajaran agama Hindu? A. Purusa. B. Karma. C. Dharma. D. Samsara. E. Yogas. Jawaban C. Dasar ajaran agama Hindu adalah dharma, atau kewajiban moral dan sosial yang harus dipatuhi oleh setiap individu. 6. Siapa pencipta kitab suci agama Hindu, yaitu Ramayana? A. Rama. B. Sita. C. Hanuman. D. Valmiki. E. Ravana. Jawaban D. Kitab suci Ramayana dikarang oleh Valmiki, yang merupakan salah satu epik besar dalam agama Hindu. 7. Dalam agama Hindu, siapa dewa pencipta alam semesta? A. Brahma. B. Vishnu. C. Siva. D. Krishna. E. Ganesha. Jawaban A. Dewa pencipta alam semesta dalam agama Hindu adalah Brahma, yang merupakan salah satu dari 3 dewa utama. 8. Apa yang dimaksud dengan puja dalam agama Hindu? A. Meditasi yang dilakukan untuk mencapai kesadaran tertinggi. B. Penyembahan atau upacara keagamaan. C. Perayaan besar dalam agama Hindu. D. Pengorbanan diri untuk Tuhan. E. Ritual pembersihan diri sebelum ibadah. Jawaban B. Puja dalam agama Hindu merupakan penyembahan atau upacara keagamaan yang dilakukan untuk memuja Tuhan. 9. Apa yang menjadi simbol utama dari agama Hindu? A. Linga. B. Om. C. Swastika. D. Trisula. E. Kalasa. Jawaban B. Simbol utama agama Hindu adalah Om, yang merupakan simbol suci yang mewakili kesadaran tertinggi. 10. Upacara apakah yang dilakukan dalam agama Hindu untuk membersihkan dosa dan menjalani kehidupan yang suci? A. Homa. B. Yajna. C. Puja. D. Arati. E. Samskara. Jawaban E. Upacara yang dilakukan dalam agama Hindu untuk membersihkan dosa dan menjalani kehidupan yang suci adalah samskara,
yang merupakan serangkaian ritual penting dalam kehidupan seorang Hindu. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.